Oke, halo semuanya, teman-teman. Halo semuanya, Pips. Selamat siang, selamat bergabung di Blueprint Project yang diselenggarakan oleh Our Konservasi berkolaborasi dengan Papua Future Project dan juga Mania Academy. Untuk hari ini, seperti yang kalian lihat, MC-nya hari ini berbeda ya. Jadi, MC hari ini akan dibawakan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Mary Rosta Pilatu dan saya akan menjadi MC untuk Blueprint Project pada minggu terakhir di minggu ini, di akhir dari penghujung dari semua pelatihan kita, dan kita akan melanjutkannya ke materi berikutnya. Tolong slide berikutnya. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya ya teman-teman semuanya, di mana tata tertib bootcampnya itu dimohon teman-teman untuk mute mikrofonnya selama kegiatan untuk menghindari suara-suara atau gangguan dari luar sehingga pembicara dapat menyampaikan materinya dengan baik dan kita semua bisa belajar bersama-sama. Kemudian jangan lupa gunakan fitur chat yang ada di Zoom atau fitur Q&A untuk memberikan pertanyaan yang kalian ingin sampaikan kepada pembicara pada hari ini. Dan juga hindari interupsi. Nah, untuk sesi hari ini bakal disampaikan selama 45 menit oleh fasilitator kita yang hebat. Dan juga kita akan buka sesi tanya jawab interaktif selama 15 menit. Boleh lanjut? Untuk sesi ini tadi sudah ditekan klik tombol recordingnya, jadi sesi ini sudah direkam dari sekarang hingga nanti akhir dari sesinya dan akan dibagikan melalui via email kepada teman-teman semua. Jadi jangan takut kelewatan kalau ada jaringan yang hilang gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman absensinya akan dibagikan di akhir sesi. Jadi jangan lupa untuk scan barcode dan absen. Kemudian kalau ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa buka mic melalui fitur raise hand dan juga chat untuk sapa-sapa dan juga kasih tombol reactionnya baik thumbs up, love, and claps. Oke, kemudian fasilitator kita yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu Kakak Brisco Jordi Padatu. Nah, aku kasih pengenalan dulu ya tentang fasilitator kita yang di akhir minggu ini sebagai closing dari Blueprint Project. Jadi, beliau merupakan founder dari Papua Project dan juga merupakan fellow dari Community College Initiative or CCI Fulbright. Dan saat ini sedang masuki dan sedang menjadi student sebagai MA in Development Studies di Erasmus University of Rotterdam. Give the applause, guys. Nah, kalau kalian ingin menghubungi fasilitator kita, kalian bisa langsung hubungi di link sosial medianya Instagram BHR Jordi atau di LinkedIn untuk lihat dan belajar lebih dalam lagi gimana nih fasilitator kita yang keren di Brisco Jordi Dudi Padatu. Demikian ya. Untuk lengkapnya, fasilitator kita akan menyampaikan materinya dan kita bisa belajar sama-sama dan teman-teman bisa langsung bertanya kepada Brisco ya. Untuk hari ini materinya kita dengan tema melangkah ke karir hijau, ubah CV dan resume-mu jadi jalan menuju green jobs. Di mana ada 4 topik, di mana ada pengenalan CV dan resume, struktur serta format CV dan resume. Kemudian yang ketiga tips pembuatan CV dan resume yang menarik. Dan yang terakhir contoh-contoh kesalahan yang terjadi saat menulis CV atau resume. Lengkapnya kita akan dengar langsung dari Brisco Jordi, atau yang panggil Jordi juga. Dipersilahkan Jordi, the time is yours. Oke, halo Kamer, halo teman-teman semuanya. Ini suaraku audible ya? Bisa kedengeran ya? Oke, aman ya. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan ya, dalam keadaan excited. Oke, jadi hari ini aku lebih tepatnya lebih pengen sharing aja sih kepada teman-teman semua. Gimana sih cara membuat CV dan resume? Ini spoiler, ini apa ya? Pengalaman aku pribadi dalam menggunakan CV dan resume ini sebenarnya dalam mengapply beberapa beasiswa dan juga beberapa kampus yang cukup baik atau kampus yang terakreditasi juga yang ada di Amerika dan juga di Eropa. Dan semoga nanti ke depannya kita sama-sama belajar ya. Oke, please proceed to the next slide.
Nah, sebelum aku masuk ke materi ini, aku pengen mungkin tanya ke teman-teman semua, kasih tahu fakta nih bahwa teman-teman tahu tidak kalau sebenarnya rata-rata perekrut atau orang yang ketika teman-teman merekrut entah itu beasiswa, bekerja atau apapun, mereka tuh hanya membutuhkan waktu kurang lebih 6 sampai 10 detik aja loh untuk memutuskan apakah sebuah CV itu layak atau tidak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan ini tuh sudah ada sumber yang cukup kredibel yaitu dari The Leaders dan juga dari Indeed Career Guide yang dimana teman-teman harus benar-benar gimana sih caranya dalam waktu yang sesingkat ini 6 sampai 10 detik itu membuat CV teman-teman tuh harus terlihat menarik di mata para perekrut gitu. Oke, please proceed to the next slide. Nah, teman-teman, di sini kan ada dua gambar apa namanya CV. Teman-teman bisa lihat di sini ada CV di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan menurut teman-teman saya mau tanya nih, boleh boleh nanti diaktif di kolom chat aja. Kira-kira menurut teman-teman mana CV yang menarik atau CV yang cukup formal gitu kalau dilihat dari kedua atau kita membandingkan kedua CV tersebut gitu. Nah, pada dasarnya sesuai dengan sumber yang diberikan oleh Career Build Survey mengatakan bahwa lebih dari 70% CV itu ditolak dikarenakan kesalahan format, tata letak, atau informasi yang tidak relevan. Nah, teman-teman di sini bisa melihat perbedaan antara ya betul sekali. Jadi yang di sebelah kanan ini yang disebut sebagai CV yang lebih proper ya dibandingkan dengan CV yang di sebelah kiri. Nanti kita akan bahas apa sih yang membuat CV di sebelah kanan ini dia lebih proper dibandingkan CV yang berada di sebelah kiri. Padahal kalau mau dibilang tampilan di sebelah kiri ini tuh lebih warna-warni ya, lebih colorful, lebih banyak icon, ini bahkan ada bendera-bendera negara kayak gitu, ada foto juga. Tapi kok bisa sih CV di sebelah kanan ini lebih disebut sebagai CV yang proper? Oke, next slide. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya. Sebelum masuk ke sesi, coba deh teman-teman tuliskan 3 hal yang menggambarkan diri teman-teman di kolom chat. Boleh 1 menit terserah. 3 hal yang kira-kira menggambarkan seorang Kameri ya, atau 3 hal yang menggambarkan seorang Bobby atau Clara atau siapapun deh. 3 hal. Kalau kita bisa, ya coba aku juga tulis di sini ya 3 hal yang menggambarkan diriku. Hmm, lagi siapa ya? Aduh, kalem, baik, manis. Wih. Kalau gitu aku pahit deh ya. Antusi, oke. Kalau aku paling apa ya? Oke, a little bit. Oke. Kalau aku pribadi menggambarkan diriku tuh sebagai sosok yang antusias, perfeksionis, dan humoris. Kalau dari Kak Clara dia ada penyabar, berani, dan bertanggung jawab. Waduh, bertanggung jawab ya. Ngeri sekali. Oke. Nah, teman-teman dari jawaban beberapa teman-teman di sini kita sudah bisa sebenarnya melihat secara general ya bahwa fungsi dari CV itu yaitu untuk menjadi personal branding teman-teman secara umum, secara singkat gitu loh. Sama seperti 3 hal ini yang menggambarkan teman-teman, CV pun juga menggambarkan teman-teman tapi dalam bentuk sebuah lembaran seperti itu. Jadi dia singkat tapi sudah bisa menggambarkan sosok teman-teman. Nah, itulah sebenarnya sebuah mindset yang harus kita tanamkan soal CV gitu. Jadi CV itu bukan hanya sebuah kumpulan pengalaman, daftar riwayat hidup atau apapun itu, tapi CV itu lebih kepada sebuah lembaran singkat yang menggambarkan diri teman-teman seperti itu. Personal brandingnya teman-teman. Oke, jadi kita di sini udah sepakat ya, sudah punya satu paham yang sama terkait CV itu sebenarnya apa gitu. Oke, please proceed to the next slide. Oke, nah seperti yang tadi aku mention, CV bukan hanya sekedar daftar pengalaman, tapi strategi personal branding dalam lembaran singkat. Ini caption ini aku dapetin ketika membuat materi ini teman-teman. Jadi aku kayak mau mencoba untuk melihat sebenarnya CV ini apa gitu. Apakah hanya sebuah daftar riwayat hidup kah atau apa? Dan tapi I added up dengan sebuah kesimpulan bahwa ya itu CV itu merupakan sebuah strategi personal branding dalam lembaran yang singkat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti. Please proceed to the next slide. Oke, pasti teman-teman di sini mungkin kalau teman-teman yang sudah profesional sudah cukup paham ya terkait perbedaan antara CV dan resume. Nah, tapi buat teman-teman yang masih newbie di sini atau yang masih baru atau mungkin saat ini masih kuliah dan belum pernah terjun ke dunia kerja secara langsung, mungkin kita belajar sama-sama hari ini gitu perbedaan antara CV dan resume. Nah, kita mulai dari CV dulu kali ya.
Nah, kalau sebenarnya dari CV itu dia menggambarkan sebuah daftar riwayat hidup secara lengkap teman-teman. Jadi itu dimulai dari nama teman-teman, alamat, segala macam di headernya nanti ada strukturnya kita belajar. Tapi intinya yang membedakan adalah CV itu dia merupakan semua daftar riwayat hidup teman-teman secara pendidikan, pencapaian, pekerjaan, riset, publikasi, ataupun bahkan sertifikasi, pengalaman pendidikan formal dan informal, itu semua dicantumkan di dalam situ, dalam sebuah CV gitu. Jadi dia kesannya tuh secara lengkap. Jadi teman-teman, perjalanan hidup teman-teman lah itu dituangkan dalam sebuah CV. CV itu seperti itu teman-teman. Jadi berikutnya adalah biasanya kalau CV ini ditujukan untuk keperluan akademis. Biasanya kalau misalnya teman-teman mendaftarkan beasiswa ataupun masuk kuliah, masuk kampus, pendaftaran kampus itu biasanya mereka menggunakan CV. Nah, di situ lebih banyak kenapa diperlukan di kegiatan akademis karena dia lebih lengkap teman-teman gitu. Jadi banyak sekali tingkat pendidikan teman-teman, kemudian apa sih kalau misalnya untuk S2 apakah sudah pernah membuat sebuah riset atau publikasi atau apapun itu dia lebih terstruktur dan juga dia lebih jelas dan rinci gitu. Nah, yang ketiga itu adalah dari banyaknya atau seberapa panjangnya halaman dari CV tersebut. Nah, biasanya CV itu dia panjangnya bisa di antara 1 sampai 3 halaman atau biasanya kalau misalnya kalian sudah punya banyak pengalaman, sudah lebih dari 5 tahun bekerja, itu bisa sampai 2 sampai 3 halaman. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman ya. Tapi kalau saran aku, semisalnya teman-teman memang masih fresh graduate, alangkah baiknya untuk cukup 1 lembar saja gitu. Kalau misalnya sudah punya pengalaman kerja sebelumnya, boleh baru dicantumkan semua seperti itu. Dan yang ketiga adalah yang membedakan CV dan resume adalah jarang diubah. Nah, ini biasanya agak rancu nih teman-teman antara CV dan resume. Biasanya kan kita suka ngubah nih ya, CV itu harus kayak gini, resume itu harus berubah seiring berjalannya waktu dan gini-gini. Tapi kalau misalnya CV itu dia lebih kepada kita menambahkan pembaruan pengalaman atau pencapaian baru. Jadi mungkin yang dirubah itu bukan ke inti dari isi CV-nya itu, tapi kita nambahin aja atau mungkin kita perubahan sedikit strukturnya atau dibuat lebih cantik desainnya seperti itu. Tapi kebanyakan CV itu tidak perlu ada pengurangan lagi. Kita hanya perlu cukup menambahkan jika ada pengalaman baru, publikasi baru atau mungkin riwayat pendidikan baru. Nah, itu kurang lebih seputaran CV teman-teman. Next, kita bahas tentang resume. Nah, kalau resume ini apa sih yang membedakan antara CV? Dia sebenarnya juga sama ya, digunakan juga untuk kegiatan untuk melamar kerja. Tapi dia versinya tuh lebih singkat daripada riwayat hidup. Nah, kenapa dibilang versi ini lebih singkat? Karena biasanya resume ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memang memiliki atau minat dalam melamar pekerjaan atau untuk keperluan profesional gitu. Nah, biasanya si resume ini panjangnya itu hanya 1 halaman secara ideal gitu. Karena misalnya kalau teman-teman bekerja di satu perusahaan kan nggak mungkin ya kan ganti-ganti perusahaan dalam tiap tahun berubah-berubah atau pindah-pindah perusahaan gitu kan nggak mungkin lah ya. Jadi secara ideal itu hanya 1 halaman juga biasanya kalau resume. Nah, dan yang membedakan antara CV dan resume ini sebenarnya resume itu dia lebih dinamis teman-teman, dapat diubah sesuai dengan posisi pekerjaan. For example, kalau misalnya teman-teman mendaftar sebagai guru bahasa Inggris, berarti dalam resume yang teman-teman masukkan itu teman-teman tidak perlu memasukkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan jabatan atau fungsi atau bahkan kriteria yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Misalnya teman-teman pernah kerja di kafe, jadi punya pengalaman di barista itu nggak perlu dimasukin. Karena yang teman-teman lamar itu adalah menjadi seorang guru bahasa Inggris. Jadi yang perlu dimasukin ke teman-teman mungkin riwayat pendidikan formal atau informal, teman-teman pernah mendapat skor IELTS berapa atau pernah mengambil kursus di mana, pengalaman mengajar di mana. Jadi carilah hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan dari posisi yang teman-teman ingin lamar seperti itu. Jadi kesannya resume itu dia benar-benar singkat teman-teman. Jadi jangan terlalu dimasukin sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan posisi lamaran bekerja. Nah, itu membuat resume itu agak sedikit tricky dan juga agak buat kita males ya karena kita harus merubah-rubah terus. Jadi kalau kita lamar kerja di tempat lain yang diminta kriterianya lain, jadi kita harus menyesuaikan juga nih sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh para pencari atau para perusahaan atau company atau organisasi yang dibutuhkan gitu. Nah, yang berikutnya adalah fokus branding keahlian atau untuk satu pekerjaan tertentu. Seperti yang tadi aku mention bahwa resume ini tuh dia lebih kepada branding diri teman-teman untuk satu keahlian teman-teman saja. Fokusnya ke mana yang teman-teman pengen daftar seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan antara perbedaan CV dan resume, nanti kita bakalan belajar sama-sama di at the end of the presentations, oke? Kita sekarang masuk ke slide berikutnya. Oke, nah kita sekarang masuk ke struktur nih teman-teman.
struktur daripada sebuah CV. Ini sebenarnya struktur sebuah CV itu dia beragam ya, tapi di sini aku rangkum sesuai dengan CV yang pernah aku buat juga dan juga beberapa teman-temanku yang pernah proofread CV aku dan juga mereka approve dengan struktur yang aku buat di sini. Nah, jadi yang pertama itu dalam sebuah struktur CV itu yang pertama ada identitas diri. Nah, di sini bagus banget teman-teman identitas diri eh, bisa dibuat secara lengkap, tapi usahakan jangan yang terlalu apa ya, terlalu bertele-tele atau terlalu banyak. Jadi misalnya cukup nama lengkap, gak usah kayak nama panggilan lagi, cukup nama lengkap, lengkap teman-teman, alamat teman-teman, dan untuk penulisan alamat di sini kita akan belajar bahwa jangan menulis alamat yang selengkap mungkin ya teman-teman, mungkin lebih kepada alamat secara umum saja gitu. Gak usah kayak misalnya Ganggung, Ganggung dan dia Jalan Pacu apa segala macam, cukup secara umum saja alamatnya gitu. Kemudian ada nomor telepon yang bisa teman-teman provide sama email profesional sama ada LinkedIn atau portofolio itu ya di bagian identitas diri. Nah, di bagian profile singkat, teman-teman bisa membuat sebuah ringkasan 2 sampai 3 kalimat tentang latar belakang keahlian dan tujuan karir teman-teman. Nanti kita akan belajar nih, aku bakalan spill CV yang pernah aku pakai untuk masuk ke salah satu kampus terbaik juga di dunia salah satunya. Nanti boleh deh aku share di sini. Nah, kemudian ada pendidikan. Di sini teman-teman bisa masukin nama institusi, jurusan atau program studi, tahun masuk sampai keluarnya kapan, dan juga bisa di pencapaian akademik misalnya seperti IPK-nya berapa, seperti itu. Boleh dimasukkan di struktur CV. Nah, setelah pendidikan teman-teman bisa memasukkan pengalaman kerja atau organisasi yang dimana teman dalam pencantuman pengalaman kerja ini teman-teman mulai dari kayak misalnya nama organisasinya apa, jabatan posisi, periodenya berapa lama harus jelas misalnya dari tahun 2002 sampai 2003 atau dari Februari 2024 sampai Maret 2024 dan seperti itu. Deskripsi tugas dan pencapaiannya. Nanti kita bahas lagi setelah itu. Nah, kemudian ada yang poin tentang pelatihan dan sertifikasi. Nah, di sini teman-teman bisa masukin nama pelatihan teman-teman ikuti dari siapa, kemudian lembaga penyelenggaraannya apa, tahunnya berapa, kira-kira nama pelatihan ini berskala apa, bisa nasional, internasional, atau lokal, dan lain sebagainya. Publikasi ataupun penelitian ini opsional. Kalau teman-teman memang into menjadi seorang researcher, berarti memang teman-teman harus punya beberapa publikasi penelitian atau mungkin buku yang pernah diterbitkan boleh dicantumkan di situ. Kemudian ada prestasi dan penghargaan dari siapa nih, nama pemberi, nama penghargaannya apa, siapa yang memberi, tahun berapa, dan skala penghargaannya itu seperti apa. Dan kemudian adalah keahlian atau skill. Nah, untuk keahlian skill ini kita bisa masukin dua part of skills. Yang pertama hard skill bisa seperti data analysis atau mungkin bahasa asing teman-teman, desain. Kemudian untuk soft skillnya sendiri bisa ke leadership, komunikasi, teamwork, atau apapun yang teman-teman merasa itu soft skills teman-teman semua. Dan juga yang opsional ini menurut aku kegiatan sosial relawan ataupun kegiatan project-project yang teman-teman sudah pernah held sebagai dalam kegiatan sosial teman-teman. Bisa nama kegiatan, peran, kontribusi, dan dampaknya. Jadi dia strukturnya ini seperti ini ya, tapi sebenarnya untuk struktur kayak misalnya mau dimulai dari pengalaman, pelatihan, publikasi itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kira-kira mana yang lebih menonjol di antara poin-poin tersebut, teman-teman boleh pindahkan ke lebih di bagian yang lebih atas lagi gitu, bisa dipindahkan ke atas lagi. Disesuaikan aja sih dengan eh, teman-teman melihat mana kira-kira yang paling menonjol di antara poin-poin tersebut punya teman-teman seperti itu untuk dipindahkan ke lebih dipindahkan lebih atas gitu. Oke, sekarang kita masuk ke next slide, please. Oke, kita masuk ke struktur resume. Nah, struktur resume ini sebenarnya dia tidak terlalu beda jauh dengan CV, tapi yang membedakan itu lebih kepada esensi dari apa sih isinya itu. Strukturnya tidak terlalu beda jauh, tapi esensi dari isinya itu apa gitu. Tentang yang pertama tentang identitas diri sama ya, nama lengkap, nomor telepon, email, email profesional, LinkedIn atau portofolio. Kemudian ringkasan profesional. Ringkasan profesional ini teman-teman bisa taruh seperti mungkin saya sebagai ahli atau konsultan pembangunan atau saya bikin guru bahasa Inggris atau ringkasan profesi yang sesuai dengan tawaran pekerjaan yang teman-teman ingin apply seperti itu dan teman-teman bisa menjelaskan beberapa 2 sampai 3 kalimat yang relate dengan eh, pekerjaan teman-teman dan juga yang relate dengan posisi yang saat ini sedang dibuka seperti itu. Kemudian ada pengalaman kerja. Sedikit mengulangi lagi bahwa pengalaman posisi nama perusahaan, periode kerja, highlight pencapaian itu harus dengan angka yang konkret gitu teman-teman. Jadi nanti ada contohnya nih misalnya pada saat pengalaman teman-teman jangan bilang misalnya saya kerja di sebuah NGO saya melayani masyarakat. Melayani masyarakat kan itu terlalu general sekali ya, tapi bisa
lebih dibuat secara spesifik, misalnya kayak melayani masyarakat misalnya dalam menurunkan angka stunting kurang lebih 37, berapa persen terhadap 125 anak seperti. Jadi harus lebih detail gitu loh teman-teman. Dampak yang teman-teman berikan harus secara hasilnya itu konkret dengan angka, itu perlu banget supaya mereka bisa tahu nih kinerja dari teman-teman itu seperti apa gitu. Nah, kemudian masuk ke pendidikan. Nah, ini Pak, ada yang pernah nanya sama saya, berarti Kak kalau misalnya saya lintas jurusan, apakah perlu kalau untuk misalnya saya guru bahasa, saya mau apply jadi guru bahasa Inggris, tapi pendidikan sebelum saya S1 teknik sipil, itu perlu apa tidak gitu dimasukkan pendidikannya. Nah, tapi kalau untuk di struktur resume itu perlu banget tetap dimasukkan pendidikan supaya para recruiter ini bisa tahu kira-kira background kamu sebelumnya itu seperti apa dan ada fondasi fondasi pendidikan kamu seperti apa supaya mereka bisa cari tahu nih kira-kira inline nggak sih pendidikan kamu dengan posisi yang kamu lamar, seperti itu ada korelasinya tidak seperti itu. Jadi untuk pendidikan tetap saja dimasukkan walaupun lintas jurusan seperti itu, apalagi pendidikan yang formal ya dan mendapatkan gelar seperti itu. Nah, next kemudian ada sama keahlian utama juga, bisa masukin hard skill, soft skillnya relevan dengan posisi yang dilamar, dan juga ada sertifikasi pelatihan. Nah, sertifikasi atau kursi ini kalau di resume ini wajib banget masuk. Kalau misalnya apalagi buat teman-teman yang memang di bidang STEM ya, kalau teman-teman punya sertifikasi yang bisa mendukung kualifikasi kalian, itu akan sangat-sangat membantu teman-teman untuk menarik perhatian para recruiter itu, gitu, untuk bisa mengconsider resume teman-teman untuk tahapan selanjutnya. Nah, the last but not least adalah penghargaan atau prestasi. Di sini juga sama, boleh dimasukkan, tapi cari yang relate ya teman-teman. Jangan misalnya kalian teman-teman apply untuk posisi apa, for example, I don't know, mungkin di front desk, tapi teman-teman masukinnya juara satu, misalnya apa, lomba matematika atau apa. Jadi kayak kurang inline gitu ya. Jadi itu nanti di CV aja kalau gitu. Semua prestasi teman-teman boleh branding sebanyak mungkin, tapi kalau di resume kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya kan banyak tuh ya kriteria penerimanya seperti apa yang dibutuhkan. Nah, itu teman-teman bisa sesuaikan seperti itu. Oke, kita masuk ke nah, di sini ada tips cara buat CV atau resume yang aku pakai, teman-teman. Ini beberapanya aku potong-potong sih karena panjang banget juga. Jadi aku kasih contoh saja. Jadi resume ini aku buat ketika mendaftar program Fulbright, sekaligus juga waktu aku mendaftar di Columbia University dan Erasmus University of Rotterdam. Dan puji Tuhannya CV ini diterima gitu. Tapi ini belum full semua. Ini saya cuma potong beberapa supaya tidak terlalu banyak gitu. Nah, kita mulai dari sini ya teman-teman. Kita mulai dari nama nih. Teman-teman bisa lihat dari bagian header, bagian kepalanya itu di situ teman-teman bisa tulis saja nama lengkap teman-teman, Brisco Jordi Dodi Padato for example. Nah, setelah itu di bawahnya teman-teman bisa membuat kira-kira apa sih posisi atau jabatan teman-teman gitu. Atau teman-teman pengen si recruiter ini tahu mau teman-teman tuh sebenarnya apa gitu, teman-teman tuh siapa gitu. Nah, ini lebih ke CV ya teman-teman. Sedikit spoiler, ini untuk lebih ke CV untuk mendaftar beasiswa. Nah, teman-teman bisa tulis kalau aku di sini adalah development practitioner atau praktisi pembangunan seperti itu. Nah, ketika kita sudah menulis kita siapa, posisi kita siapa, atau kita ini kerjanya apa, sebenarnya keahlian di mana, kita bisa menjelaskan 2 sampai 3 kalimat ke bawah. Misalnya kayak aku buat di sini adalah Briscoe Jordi, development practitioner with strong interest in strategic community development and youth engagement, also particular expertise in inclusive education, leadership, sustainability of rural communities, and organizational development. Nah, jadi kita bisa kasih tahu nih, kita di bagian bidang pembangunan, tapi kita spesialisnya tuh di mana-mana aja, itu bisa dimasukin, dan di sini aku masukin di situ. Kemudian ada di bawahnya ada nomor telepon teman-teman, bisa kalian masukin, kemudian email profesional. Jangan pakai email yang cuteboy99@gmail.com atau jordicute@gmail. Oh no, itu biasanya itu langsung kayaknya di cut off sama recruiternya nih. Jadi menggunakan nama yang ya cukup Brisco Jordi, atau mungkin teman-teman pakai nama Bobby Yehezkiel@gmail.com gitu ya. Jadi jangan Bobby Manies Yehezkiel LLLL gitu. Usahakan mencari nama tuh yang sangat profesional atau nama asli kita aja. Boleh tambah angka, mungkin tahun lahir atau bulan lahir boleh gitu. Nah, setelah kita udah memantapkan bagian atasnya, teman-teman, di bagian header ini udah bagian headnya ini udah bagus, udah mantap. Kita sekarang masuk ke educations and certifications. Nah, karena kebetulan di sini aku ngelamarnya kemarin S2, jadi belum ada apa namanya belum ada gelar S2 di sini ya. Jadi di sini aku masukin dulu dari tingkatan. Jadi aku sesuaikan dengan tingkatan dulu. Aku nggak masukin lagi TK, SD, SMP, SMA. Jadi usahakan 5 tahun terakhir aja, teman-teman.
gitu. Dan juga karena kan kalau kita masuk S2 kan mereka nggak mungkin lihat kamu TK-nya di mana, kamu SD-nya di mana, enggak kan. Dia lebih kepada 5 tahun belakangan gitu. Di sini aku masukin adalah yang pertama adalah Career Study Certificate atau gelarnya nih CSC. Ini kalau di Indonesia dia setara diploma. Dia setara D3 ya kalau nggak salah ya, dia setara D3 yang aku ambil di Fulbright. Aku dapatkan gelar ini di bidang education atau school age specialist pada tahun berapa nih aku dapatnya kuliahnya selama 2024 sampai 2025. Di situ sudah ada tulisan gelar di situ, kemudian jurusan yang aku ambil, spesialisasi yang aku ambil, tahun aku kuliah, dan juga nama kampusnya, yaitu ada di Northern Virginia Community College. Karena ini berada di luar Indonesia, jadi aku masukin di United States di sini. Seperti itu. Kemudian aku berikutnya ada Bachelor of Social Science in Diplomacy Specialization. Dan sini ada gelar aku yaitu BSS yang aku dapatkan dari kampus. Jurusanku adalah International Relations Study Program, dan tahun kuliahku 2018 sampai 2022, nama kampus dan negara di kampus itu berada. Dengan kemudian aku masukin di sini juga ada short course exchange program. Aku ngambil bidang civic engagement saat itu tahun 2017 doang, dan itu lokasinya ada di Victoria University of Wellington yang ada di Selandia Baru, seperti itu. Nah, ini contoh untuk ketika teman-teman menuliskan gelar ataupun sertifikasi teman-teman, bisa digabungin aja. Yang penting dibuat secara jelas. Kalau misalnya kegiatan exchange program, teman-teman juga bisa menambahkan misalnya ini exchange program atau non-degree program. Jadi harus secara jelas gitu ya teman-teman, untuk pendidikannya itu seperti apa. Nah, sehabis itu kita masuk lagi nih ke tahap berikutnya, yaitu professional experience. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita mulai dari, kalau bisa usahakan dari yang terbaru atau recent recent experience yang teman-teman sudah dapatkan. Di sini aku bagi yang pertama, professional experience ini adalah aku pernah magang di Indonesia Embassy. Jadi aku tulisnya adalah Embassy, yang pertama nama tempatnya dulu yaitu Embassy of Indonesia in Washington DC. Kemudian aku masukin jabatanku apa sih di situ, yaitu sebagai internship staff at Education and Culture Department. Dan setelah itu poin-poin di bawah ini aku masukin apa-apa aja yang telah aku lakukan pada saat kegiatan yang ada saat melakukan magang yang ada di Amerika atau di Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC. Aku masukin semua di sini. Dan di sini ada tahun, tapi ini bisa lebih bagus lagi kalau teman-teman misalnya tulis, aku kan magangnya tuh dari bulan akhir Januari sampai Mei. Nah, bisa ditulis lagi misalnya Januari 2025 sampai Mei 2025 untuk lebih jelasnya lagi, untuk bisa lebih bagus lagi gitu untuk penulisan tahunnya. Nah, kemudian masuk lagi nih ke beberapa professional experience aku seperti Papua Future Project atau Lembaga Masa Depan Papua, saya sebagai founder atau director, dan di sini ada beberapa poin-poin yang aku buat gitu. Apa aja kira-kira capaian-capaian selama ini aku buat ketika mendaftar ketika bekerja di Papua Future Project. Dan setelah itu aku masukin ke awards and achievement. Di sini ada contoh, aku masukin dua. Ini sebenarnya cuma dua, ini cuma contohnya doang. Aku masukin contoh adalah Best Delegates of the Third Cohort of Green Leadership Indonesia Education Program. Ini nama programnya. Kalau misalnya teman-teman melamar untuk kegiatan internasional, kalau bisa teman-teman memang mencoba untuk mentransferkan program teman-teman ke bahasa Inggris seperti itu. Karena kalau bahasa Inggris karena mereka bingung gitu kan. Dicoba aja cari bahasa yang cocok gitu, yang mungkin hampir mirip ketika ditranslate dengan kegiatan aslinya seperti itu. Nah, di situ kan kegiatannya tulisannya GLI, Green Leadership Indonesia, waktu itu kelas. Jadi cuman kayak kelas GLI 3 gitu. Jadi harus dibuat jelas gitu. Dan ini yang menyelenggarakan adalah Indonesian Green Institute dan juga bekerja sama dengan the Ministry of Environment and Forestry. Ini saat tahun 2024 karena belum dipecah ya, jadi masih KLHK di sini. Dan juga tahun 2024 kegiatannya. Nah, kemudian ada National Appreciation Recipient of the 2022 Satu Indonesia Awards for Inspirational Youth in Sustainable Development by PT Astra International pada tahun 2022. Jadi aku benar-benar masukin di sini di bahasa Inggris kan biar lebih cepat dipahami oleh mereka seperti itu. Instead of pakai nama bahasa Indonesianya, karena kita kembali lagi kita mendaftar untuk kegiatan internasional gitu, bukan kegiatan lokal. Tapi kalau misalnya kegiatan lokal yang menggunakan bahasa Indonesia, ya tetap tulis aja sesuai nama kegiatan atau program yang teman-teman ikuti. Nah, karena kebetulan saat itu di Columbia dan juga di Erasmus itu aku mengambil jurusan development studies, aku masukin nih project-project development yang pernah aku held
dan aku in charge di situ. Jadi aku masukin lagi nih karena linear ya dengan apa yang aku daftarkan. Jadi aku masukin di sini development project, misalnya contohnya di sini ada Manokwari SDG Camp Manokwari Indonesia tahun 2025. Jadi nama programnya apa, lokasinya di mana, dan tahun kegiatan itu seperti apa. Dan teman-teman bisa jelaskan nih kira-kira nanti di sini projectnya teman-teman secara brief itu seperti apa. Contohnya conducted intensive training to enhance indigenous youth knowledge and participation in achieving the SDGs, focusing on education, food security, environment, gender equality, and the legal enforcement. Jadi teman-teman bisa membuat secara rincikan, secara singkat namun jelas program development project teman-teman itu seperti apa. Misalnya kalau our konservasi itu apa, bergeraknya di mana, bla 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 seperti itu. So on and so far. Jadi di sini aku masukin banyak sekali project development project aku supaya memperkuat dan mempertegas bahwa aku mengambil jurusan ini untuk masterku ya karena aku punya pengalaman yang inline dengan apa yang dibutuhkan atau yang pengen aku cari pada saat nanti studi master seperti itu. Dari sini aku masukin skill dan competence. Di sini lebih ke soft skills. Yang aku masukkan di sini adalah public speaking, project management, community service, writing, teaching, graphic design, dan photography. Kemudian ada tools yang biasa bisa aku gunakan dalam mensupport kegiatan development projectku, kegiatan soft skill aku masukin Microsoft Office, Canva, Gamma, dan juga Google Suite. Itu aja sih kalau untuk dari toolsnya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, ini lebih ke kesalahan umum nih yang sering kita temukan pada saat membuat CV dan apa saja do dan don'ts-nya. Kita gunakan yang pertama, kesalahan umum itu adalah yang pertama menggunakan email tidak profesional yang tadi aku mention sebelumnya. Teman-teman boleh tahu bahwa email itu merupakan media utama di mana para recruiter itu akan biasa menginformasikan teman-teman untuk lolos ke tahapan selanjutnya atau tidak. Dan email juga itu ibaratnya bisa mencerminkan teman-teman secara general, secara umum orang melihat teman-teman dari email gitu. Kalau misalnya namanya alay, itu memberikan teman-teman bahwa teman-teman ini nggak serius gitu. Jadi kesannya kayak apaan sih gitu. Kalau untuk hal-hal sekecil ini saja teman-teman tidak bisa serius dan terkesan main-main, bagaimana jika diberikan tanggung jawab yang besar, lebih besar lagi. Contohnya, ini katanya aku masukin ini kayak cute boy, atau mungkin Bobby Cute 123 @gmail.com, atau mungkin Clara Imoets Bangets gitu, @yahoo.com, dan lain sebagainya. Instead of membuat pakai angka-angka yang terlalu banyak, huruf-huruf double, kita bisa mulai aja dengan nama yang misalnya kayak aku, Brisco Jordi 99, karena aku lahir tanggal 9 bulan 9, @gmail.com, atau bisa pakai Jordi nama panggilan teman-teman titik Brisco nama depannya @gmail.com, ataupun juga Brisco Padatu @gmail.com seperti itu. Jadi cari nama asli teman-teman seperti itu. Kalau misalnya nama teman-teman cukup banyak di luar sana, misalnya kayak nama Siti atau nama-nama yang lebih umum, teman-teman bisa tuh masukin mungkin angka-angka yang khusus. Kalau bisa mengulangi penggunaan double huruf gitu teman-teman. Jadi bisa dimasukin angka sesuai dengan tanggal lahir, tahun kelahiran, atau seperti itu. Nah, yang kedua, kesalahan kesalahan umum kedua yang bisa kita temukan dalam pembuatan CV itu adalah terlalu panjang, yaitu dia lebih dari 2 halaman. Nah, seperti yang tadi aku bilang bahwa HRD itu mereka membutuhkan waktu 6 sampai 10 detik aja teman-teman untuk bisa tahu CV ini layak nggak sih untuk lanjut gitu. Nah, dia tuh membacanya sistemnya tuh baca cepat, screening doang gitu. Jadi kalau resume yang panjang itu membuat informasi itu tidak fokus dan tidak to the point. Jadi ketika teman-teman membuat CV, hal yang tidak boleh dilakukan adalah 4 sampai 5 halaman penuh dengan semua pengalaman sejak SMA. Jadi usahakan teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah membuat 1 halaman ringkas yang berisi pengalaman paling relevan. Bisa juga 2 halaman kalau CV ya. Kalau untuk CV, kalau untuk resume 1 halaman tuh udah cukup banget gitu. Kalau untuk CV teman-teman buat boleh maksimal 2, tapi itu teman-teman juga harus rincikan dan itu udah semua masuk semua dari tingkatan pendidikan 5 tahun terakhir, seperti itu. Yang ketiga adalah tidak numerical based, like what I've mentioned before, tidak pakai angka yang konkret. Jadi misalnya teman-teman mengklaim secara ya udah cuma bilang saya punya keterlibatan dalam masyarakat seperti itu, saya aktif dalam menanam pohon. Tapi tidak ada capaian yang secara jelas gitu, emang lu tanam pohonnya berapa? Jangan-jangan cuma satu gitu kan. Dimasukin lagi di CV gitu. Jadi harus jelas. Jadi kayak kita harus mengklaim dengan cara memberikan angka untuk supaya ada prestasi yang terukur gitu. Nah, supaya teman-teman di sini juga bisa mereka tuh kandidat tuh para HRD itu melihat oh teman-teman ternyata punya keunikan karena melihat dari jumlah, karena kita ya kita logika aja ya, banyak orang-orang juga pasti mencari seberapa besar sih impact kita, dan itu diukur dari angka seperti itu ya. Jadi dengan instead of misalnya kita nulis meningkatkan penjualan perusahaan doang, kita bisa membuat dengan angka yang konkret meningkatkan penjualan sebesar 25% dalam 6 bulan. Atau contohnya saya
ikut proyek pembuatan yang waktu itu berupa kegiatan ensiklopedia teman-teman dari awal konservasi, bisa dijelaskan membuat ensiklopedia tentang akar bahar, tentang tanaman mangrove gini gini gini. Jadi dibuat secara spesifik seperti itu dengan terjual seberapa buku atau telah memberikan dampak kepada berapa komunitas lain dan sebagainya. Seperti itu. Next, kita ke terlalu umum atau generik. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara mengenai CV itu kita harus membuat apa sih yang membedakan kita dengan orang-orang lain seperti itu. Nah, ketika teman-teman hanya menulis saya adalah orang yang pekerja keras, saya rajin, saya jujur, saya anak Tuhan, atau mungkin saya rajin ibadah, ini just joking, itu terlalu general ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membuat semenarik mungkin dan juga sejelas mungkin. Misalnya saya punya pengalaman 2 tahun keterlibatan saya di Our Konservasi dengan mengelola 5 proyek pembuatan buku ensiklopedia. Dan itu kan wah unik sekali gitu. Wah, keren banget, berarti ada kontribusi yang terukur nih. Dan tidak hanya cuma bilang saya anggota dari Our Konservasi, terus kamu anggota terus kamu ngapain, seperti itu. Jadi harus punya ya gitu secara titik-titik di mana teman-teman bisa menjual pengalaman teman-teman, branding teman-teman itu supaya keren gitu dibaca sama recruiternya. Berikutnya adalah tidak disesuaikan dengan posisi. Ini lebih kepada resume sebenarnya, yaitu teman-teman tidak relevan dengan lowongan yang dibuka. Nah, daripada teman-teman jangan gimana ya, ini kalau untuk resume diusahakan kalau kita harus nggak boleh malas sih teman-teman, nggak boleh malas untuk merubah resume. Jadi setiap kali kita daftar lamar kerja itu emang kita harus rubah terus, dilihat dulu nih kira-kira poin-poin yang diminta atau yang dicari sama orang kandidat seperti apa yang dicari, ya kita rubah CV kita menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Disesuaikan terus, dia dinamis. Kemudian desain berlebihan ini yang tadi teman-teman lihat kan ikannya lebih bagus deh, dia lebih berwarna, lebih kiowo gitu kan. Justru kalau menurut para recruiter atau HRD, CV yang terlalu ramai itu buat mereka tuh sakit kepala gitu. Jadi bayangin ya, mereka tuh dalam 1 hari atau mungkin 1 jam tuh membaca 200 lebih CV, tiba-tiba dapat warna yang ngejreng sana sini, oh itu kayaknya udah nggak usah, dia udah capek banget, move, pindah 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 gitu. Jadi kayak usahakan cari ya udah netral aja, putih gitu, yang seperti contoh yang tadi, jangan terlalu rame, jangan terlalu banyak emoji, apalagi warnanya nabrak sana nabrak sini, kuning hijau menyala abangku, dalam satu CV itu tuh kayak udah tuh kayaknya nggak bisa gitu. Nah, dan juga teman-teman kalau bisa cari CV dengan background misalnya jangan pakai background gambar bunga juga ya, kayak gitu, gambar bunga, gambar Mickey Mouse, Hello Kitty gitu. Yang biasanya kan ada anak-anak yang mungkin baru lulus SMA yang belum tahu ya, jadi kayak dibuat mungkin dipikirnya dengan cara membuat semakin cantik, semakin banyak hiasan itu CV, orang-orang pada bilang ih dia ini sekali kreatif sekali. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi usahakan membuat CV yang desainnya tuh simple, rapi, dan font profesional. Ini font ini penting banget teman-teman, jangan pakai font yang tahu nggak sih yang hurufnya kayak kelingker kayak ular, cacing apa segala macam yang aduh itu kalau teman-teman pakai kayaknya bener-bener udah malas baca sama HRD-nya, itu kayak udah capek baca ratusan CV dan teman-teman pakai tulisan yang sulit banget dibaca. Tapi usahakan menggunakan tulisan yang memang profesional, Times New Roman atau Calibri atau tulisan yang atau yang jelas lah untuk dibaca seperti ini. Jadi orang bacanya juga enak seperti itu. Oke, font profesional tuh sangat perlu banget. Nah, dan typo dan tata bahasa buruk. Kesalahan kecil ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak teliti, apalagi kalau teman-teman bekerja di satu bidang yang memang dibutuhkan ketelitian yang khusus seperti copywriter, seperti itu. Dan teman-teman melakukan typo atau melakukan salah ketik dalam CV. Wah, itu kan sudah menjelaskan bahwa teman-teman belum siap nih untuk masuk ke pekerjaan ini, karena pekerjaan ini dibutuhkan fokus yang sangat uh, tinggi, cukup tinggi. Nah, ini usahakan teman-teman contohnya misalnya menangani proyek PROYEC. Nah, teman-teman bisa coba lagi mencari, kalau memang teman-teman tidak yakin, boleh dicari di KBBI ataupun mungkin mencari di kamus bahasa mana yang digunakan teman-teman untuk membuat CV. Tapi kalau aku pribadi, kita bisa meminta bantuan AI untuk melihat kembali tata tulisan seperti itu. Kita bisa menggunakan AI supaya bisa tahu apa kira-kira apakah ada tata tulisan ataupun grammar yang salah. Dan itu sangat membantu sekali juga untuk kita gitu. Jadi tetap kita yang tulis, tapi kita membuat AI itu membantu kita untuk mengoreksi seperti itu. Oke, kemudian the last but not least adalah tidak ada kata kunci atau ATS friendly. Nah, kebanyakan perusahaan itu dia pakai software ATS, jadi tidak ada kata keyword. Jadi mereka tuh pakai mesin sistem gitu, teman-teman. Jadi ketika sistem screeningnya itu, kalau misalnya ada kata kunci yang tidak sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar, itu berarti nanti nggak kedetek dan ya udah teman-teman, CV teman-teman dianggap tidak masuk, tidak lolos seleksi gitu. Misalnya contoh kata kuncinya yaitu adalah promotor.
Dan ketika teman-teman tidak memasukin pengalaman teman-teman yang ada hubungan kaitannya dengan kata promotor, itu biasanya CV teman-teman langsung bakalan auto kelempar gitu. Jadi nggak akan masuk ke tahap berikutnya. Biasanya pakai ini untuk perusahaan-perusahaan besar yang pakai sistem screening. Dia seperti itu pakai software. Jadi punya teman-teman tuh langsung itu berapa detik tek langsung jadi gitu. Mereka nyari kata-kata kunci dan di sini teman-teman harus tahu secara jelas dulu ya, dibaca dulu kira-kira dari posisi yang dilamar, key point-nya itu apa-apa saja, teman-teman bisa masukkan key point yang diminta itu ke dalam pengalaman yang relate sama teman-teman di situ. Kata kuncinya harus dipakai seperti itu. Misalnya daripada menulis membantu tim di kantor, teman-teman bisa mungkin kalau misalnya diminta sebagai staf administrasi, teman-teman boleh tuh berarti kan kata kuncinya administrasi ya, berarti masukin mengelola administrasi atau menyusun laporan keuangan, finance, dan juga ada koordinasi tim. Jadi biasanya kata kuncinya ada di administrasi atau mungkin laporan atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan tim seperti itu. Jadi harus ada kata kunci yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, aku rasa mungkin pas ya. Oh ya, pas. Oke, jadi itu sih salah yang bisa aku sharing sama teman-teman dan kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab kalau misalnya teman-teman yang pengen bertanya atau pengen sharing, boleh banget. Dan itu aja dari aku. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Jordi untuk pemaparan materinya. Ini membuka insight-insight baru ya, apalagi untuk teman-teman yang baru masuk ke dalam jenjang memulai pekerjaan, mau lanjut sekolah, mau lagi bikin nih CV-nya, resumenya gimana. Ini sangat membantu banget. Terima kasih banyak loh Jordi ya. Untuk teman-teman nih, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung pakai fitur raise hand. Nanti kita akan buka sesinya. Kita memang lagi buka sesinya. Kita akan langsung persilahkan untuk berbicara. Gitu. Ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada yang mau oh sudah ada yang mau bertanya dari Clara. Izin ya, coba saya bacakan. Oke, jadi Jordi ada pertanyaan dari Clara. Dia bertanya tentang pengalaman non-formal dalam hal organisasi atau komunitas. Apa saja tips efektif dari Jordi yang bisa dilakukan dengan pengalaman non-profit agar bisa menjadi profil yang kuat di CV kita untuk bisa dilirik oleh pihak recruiter atau HRD? Apakah perlu perbanyak hiasan katanya? Atau gimana nih Kak? Ada tipsnya nggak nih? Aku tadi mute ya. Oke, ini aku langsung jawab dulu apa mau kumpulin pertanyaan dulu Kamer? Gimana nih baiknya? Bisa langsung dijawab aja. Oke, nah ini pertanyaan yang bagus sekali, Clara. Ketika kita membahas tentang pengalaman non formal seperti kayak misalnya organisasi, komunitas atau NGO, di mana kita berperannya ini bukan sebagai pekerja tetap atau staff ya, tapi lebih kepada volunteer atau relawan. Justru ini menurut aku bisa menjadi nilai jual yang kuat jika CV kita tuh bisa tersusun dengan rapih gitu. Tapi yang perlu di highlight di sini tuh lebih kepada apa kontribusi dampak kita dan juga relevansinya itu seperti apa dengan yang posisi yang kita lamar. For example, misalnya kalau kita ketika menulis CV jangan hanya tulis misalnya aktif di Papua Future Project atau aktif terlibat di Our Konservasi. Tapi lebih kuatnya lagi kita bisa membuat yang lebih spesifik. Contohnya Clara sebagai koordinasi program ensiklopedia di Our Konservasi, memimpin 10 tim copywriter untuk membuat gini 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 ataupun misalnya sebagai koordinator kurikulum di Papua Future Project yang memimpin 12 tim relawan dalam menyusun kurikulum dan juga kelas literasi mingguan untuk berapa anak, untuk 50 anak asli Papua, misalnya seperti itu. Jadi instead of cuma tulis aktif di Papua Future Project aja, bisa dimasukin ke jabatan dan juga capaian yang Clara ambil atau dapatkan pada saat terlibat aktif seperti itu. Jadi harus pakai angka yang konkret dan hasil yang konkret seperti itu. Dan juga kalau bisa dalam penggunaan kalimatnya itu menggunakan kalimat yang action verb. Apa ya kalimat apa sih bahasa Indonesianya action verb itu kayak misalnya kata kerja yang kuat seperti misalnya memimpin atau kalau bahasa Inggris kayak led, to coordinate, to facilitate, develop, initiate, or advocated. Jadi ini memberi kesan bahwa Clara itu adalah orang yang aktif dan juga profesional seperti itu. Nah, ketika misalnya berikutnya adalah disesuaikan juga dengan posisi lamaran.
atau posisi yang didaftarkan. Kalau misalnya pengen kerja misalnya di bidang pendidikan atau education, ya kita highlight program-program yang sesuai dengan kegiatan literasi dan pelatihan. Kalau misalnya di bidang policy and advocacy, kita fokuskan lagi kepada advokasi maupun riset gitu. Jadi bukan soal banyaknya pengalaman, tapi lebih kepada relevansinya. Seperti itu sih. Apakah cukup menjawab? Iya, sudah sudah keren banget sih. Jadi perbanyak untuk bagaimana dia punya status dan juga eh, angka-angkanya itu yang tadi sudah disebutin oleh Jordi ya. Jadi sebaiknya itu ditambahkan untuk Clara ya. Semoga dapat bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Kalau belum, mungkin tanya-tanya nih. Oh, ada. Mohon maaf. Ada pertanyaan dari Benyamin. Dipersilahkan, Ben. Oke, terima kasih Kak Mary. Selamat sore Kak Jordi. Selamat sore, Kak Ben. Mungkin yang ingin saya tanya sini sih terkait gimana sih untuk kita yang misalnya nih fresh graduate kemudian dibuka lowongan, tapi di lowongan tersebut nih ada dua opsi nih, yang fresh graduate kemudian yang satunya lagi nih yang ada yang pengalaman. Nah, gimana seorang fresh graduate itu dia menunjukkan keahliannya dia bisa melebihi yang punya pengalaman, yang punya CV-nya tuh konkret, isinya itu eh, banyaklah kegiatan yang dilakukan gitu. Tetapi ketika kita seorang fresh graduate ini mau ingin melamar di posisi yang sama tapi kurang ini karena memang baru lulus gitu Kak. Mungkin itu sih Oke. Kak Jordi. Oke, berarti ibaratnya ini ada dua opsi gitu ya, ada dua opsi dan misalnya untuk jalur yang khusus fresh graduate dan juga sama yang udah ada pengalaman seperti itu ya. Nah, berarti kalau kalau aku sebagai HRD ya jawaban yang paling jujurnya ya pasti aku akan mencari orang yang lebih berpengalaman gitu. Nah, itulah kenapa sebabnya kita harus bisa menyesuaikan dulu dengan posisi yang dilamar gitu. Jadi ibaratnya kita harus tahu dulu nih kemampuan kita sampai di mana, pengalaman kita sampai di mana dan kita harus menyesuaikan itu dengan posisi yang kita lamar. Kalau misalnya kita graduate baru fresh graduate ya kita ambil dulu nih jalur fresh graduate dilihat dari potensi kita seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya mereka mencari yang fresh graduate ya kita bisa tonjolkan kepada potensi kita, lihat semangat belajar kita, organisasi, magang, soft skill, organisasi. Sedangkan kalau yang biasanya yang sudah berpengalaman itu kan mereka sudah lihat dari track record kerja nyatanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian fresh graduate akan lebih aman dan presentasinya lebih tinggi diterima apabila ya kita masuk ke jalur fresh graduate gitu supaya kita tidak langsung dibandingkan dengan kandidat senior. Kembali lagi kita berbicara mengenai angka. Ya pasti orang yang memiliki pengalaman lebih tinggi akan jauh lebih dilihat dibandingkan kita yang fresh graduate gitu. Nah, tapi kalau semisalnya dalam satu, misalnya ini contoh kalau dalam satu lowongan itu hanya dia terbuka untuk kedua atau bisa untuk fresh graduate dipersilahkan untuk apply ataupun orang-orang yang berpengalaman juga. Nah, berarti di sini triknya adalah teman-teman boleh meng-highlight pengalaman non formal atau organisasi teman-teman selama kuliah seperti itu yang seolah sebagai professional experience. Misalnya dengan format yang sesuai dengan yang tadi aku mention seperti itu dan gunakan kata kerja yang profesional gitu teman-teman walaupun teman-teman misalnya cuma sebagai volunteer di satu kegiatan teman-teman bisa menggunakan action verb yang supaya kesannya itu dia profesional gitu dengan pengalaman kerja seperti itu. Jadi lebih ke permainan kata sebenarnya. Ya, kalau di Indonesia atau negara-negara beda ya, tapi kalau misalnya kayak di negara Amerika, kegiatan volunteer itu juga dihitung sebagai full time seperti itu. Jadi kayak kerja penuh waktu juga kalau misalnya dihitung sebagai pengalaman profesional dengan minimum jam kerjanya berapa seperti itu. Jadi teman-teman bisa kasih tahu juga nih minimum teman-teman sudah berpartisipasi selama berapa lama. For example kayak kemarin aku masukin di eh, kegiatan magangku, aku masukin bahwa aku menyelesaikan magang selama 500 jam karena kan masih magang ya, berarti kan kesannya masih fresh graduate ya. Saya masukin di situ, saya magang di KBRI selama 500 jam seperti itu. Jadi ada capaian ukurannya seperti itu dan juga ya kita juga harus tahu bahwa kita masih fresh graduate yang pasti para recruiter juga tidak akan bisa membedakan, tidak akan bisa kayak mengcompare kita dengan orang yang sudah lebih profesional seperti itu. Dan juga kalau bisa pesan dari aku sih jangan minder ya dengan label fresh graduate gitu ya. Justru ini pengalamanku banyak recruiter itu yang juga suka sama fresh graduate karena mereka tuh biasanya lebih adaptable karena kita Gen Z juga ya. Jadi kita tuh bisa dibentuk dari awal sesuai dengan karakter
dari apa yang perusahaan itu mau gitu. Kemudian kita juga biasanya fresh graduate itu lebih punya semangat dan ide yang lebih segar, dan juga bahkan kita lebih apa ya, lebih update kepada tren-tren yang baru seperti itu. Jadi jangan minder walaupun kita fresh graduate gitu. Tapi bagaimana kita menekankan pengalaman volunteer kita, pengalaman kita selama kuliah ke kata atau menggunakan action verb yang lebih profesional. Seperti itu sih. Wow, insight sekali Kak Jordi. Thank you Kak. Thank you Kak Benyamin. Iya, terima kasih Jordi untuk jawabannya. Semoga bisa membantu ya, apalagi untuk teman-teman yang kuliah udah gugup nih, mau lulus gimana nih kira-kira cari kerja. Udah tuh, sudah dikasih insight-nya. Kalau mau nanya lebih lanjut, langsung aja hubungi sosial medianya Brisco Jordi ya, gitu ya. Boleh. Apakah ada yang masih ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Saya kasih waktu 5 detik. 5 detik cepat banget ya gitu. Kebetulan waktunya kita sudah mau habis. Kalau masih ada yang mau bertanya, bisa dipersilahkan nanti tanya via email. Karena seperti yang biasa kita kasih ada email yang nanti bisa dijawab di situ. Kalau ada pertanyaan untuk Jordi atau langsung ke sosial medianya Jordi. Tenang aja ya teman-teman, dan semua ini sudah di-record. Dan next slide tolong. Jadi kita mau ucapin banyak terima kasih terutama untuk Jordis yang telah menutup kegiatan dari Blueprint Project ini, pelatihan selama 5 minggu, dan juga untuk peserta-peserta yang hebat yang tetap stay on in this weekend, setiap weekend bareng kita semuanya belajar bareng untuk mengembangkan diri dan ikut bersama hingga akhir dengan kolaborasi dari kegiatan ini sama Papua Future Project. Kita terima kasih banyak untuk teman-teman PFP dan juga teman-teman dari Mania Academy sudah bergabung dan memberikan insight yang luar biasa untuk kita semua, dan harapannya semoga semua yang kita sudah dapatkan ini dapat membantu teman-teman semua, membantu kita semua untuk kedepannya, untuk di masa depan, dan semoga kita bisa menjadi generasi penerus yang hebat, generasi emas untuk membangun dunia yang lebih baik lagi ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan tutup dengan sesi foto bersama. Untuk teman-teman yang kameranya masih off, saya persilahkan untuk dinyalakan supaya kita foto nih, foto bersama. Sesi terakhir, kita foto bareng dulu dong. Kan, untuk Kak Faridatul, Kak Bestli, Kak Immanuel, kita nyalakan kameranya dulu yuk. Ya. Oke, sudah ready? Oke, eh, oke, kita akan foto ya. Hitung ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, ini semuanya gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Oke, satu kali lagi kali ya. Untung 5 kali enggak lah. Oke, terakhir ya teman-teman. 1, 2. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih untuk fasilitator kita dan teman-teman kita yang hebat-hebat. Nanti kita akan ini link absensi dan evaluasi. Teman-teman bisa di-scan QR code-nya untuk absensi pada minggu ini, dan untuk sertifikatnya akan dibagikan di akhir dari semua ini, dari project ini. Jadi jangan takut, nanti ada sertifikat, link Zoom, dan juga untuk materinya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Nah, ini kita akan buka dulu. Next slide. Oke, udah sih. Terima kasih banyak ya teman-teman. Terakhir, kalau teman-teman jangan lupa untuk follow kita, tim Aur Konservasi. Dan kalau ada yang mau kerja sama sama kita, ada yang mau tanya-tanya, mau ikut pelatihan, mau ikut project bareng sama Aur Konservasi, boleh banget. Atau mau ikut project bareng PFP tapi nggak tahu mau gimana hubunginya,
bisa tanya ke kita juga atau sama Mania Academy. Pokoknya kita di sini semuanya teman-teman yang sama-sama saling belajar untuk membuat perubahan, membuat gelombang di dunia ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Hope you have a great weekend. Ya.